Yakin mau jadi konten kreator? Tekad dan percaya diri adalah kuncinya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat HUT RI ke-80. Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin. Ini adalah day 16 vlog. Teman-teman, jika teman-teman sudah niat terjun jadi konten kreator, baik itu di YouTube atau di platform lain, alangkah baiknya harus punya tekad yang kuat ya teman-teman. Mumpung suasananya masih suasana di hari kemerdekaan ya, tanggal 17 Agustus 2025. Jadi kita harus meniru semangat para pejuang Republik Indonesia ya, pejuang terdahulu, pendiri bangsa Indonesia. Kebetulan saya pernah dengar mukaddimah dalam suatu kitab alat, yaitu kitab Imriti. Bunyinya gini teman-teman: Idil fata hasba'tiqadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kurang lebihnya kalau diterjemah bebas ya, pemuda tergantung tekadnya yang jelas. Tanpa tekad yang jelas tidak akan mendapat manfaat. Kenapa yang dicontohkan pemuda teman-teman? Karena memang kitab alat itu sejatinya dikaji sama anak-anak muda ya. Karena kalau di pondok-pondok pesantren itu anak-anak mulai pergi ke pondok, mulai mondok itu ya usia-usia remaja. Bahkan kalau sekarang ini masih pada anak-anak SD itu masih kecil-kecil sudah dipondokkan. Ya mungkin karena kekhawatiran orang tua ya. Pergaulan zaman sekarang kan ya seperti itulah, teman-teman tahu sendiri. Kenapa yang dicontohkan pemuda? Karena pemuda itu masih punya tekad teman-teman, masih punya harapan dan cita-cita yang tinggi. Jadi walaupun kita semisal umurnya sudah tidak muda lagi, yang kita tiru itu semangatnya teman-teman, semangat mudanya. Jika kita tidak punya tekad yang kuat, tidak punya rasa percaya diri, kita tidak akan dapat manfaat apa-apa teman-teman. Begitu juga kalau kita sudah meyakinkan diri kita, kita sudah niatkan diri kita untuk terjun ke dunia konten kreator, jadi YouTuber, jadi TikToker, jadi Facebooker, ya sudah, kita harus percaya diri, kita harus tekad. Tapi ya itu tadi teman-teman, jangan konyol ya. Tetap kerjaan utama kita kerjakan. Semisal yang kerja di pabrik ya tetap jalan kerja seperti biasa. Semisal jadi penjahit, tetap menjahit seperti biasa. Jadi sampingan dulu teman-teman. Karena kalau kita kok mau jadi konten kreator meninggalkan pekerjaan utama, itu konyol sekali teman-teman. Jangan gitu ya, jangan. Jadi pahlawan Republik Indonesia terkenal sekali dengan senjatanya bambu runcing gitu ya. Coba kita bandingkan dengan senjata musuh yang sudah menggunakan senapan, senjata api. Kalau semisal kita tidak punya tekad, pahlawan kita tidak pada punya tekad, ya jelas kalah teman-teman ya. Dari persenjataan aja sudah kalah. Namun karena tekadnya kuat, rasa percaya diri yang kuat, akhirnya bisa juga mengalahkan musuh-musuh yang menggunakan senjata api. Nah, semangat itulah yang harus kita tiru teman-teman. Harus kita tiru dalam kita berjuang menjadi seorang konten kreator. Jangan malas. Harus semangat, jangan malas. Terus harus punya tekad yang kuat. Pokoknya sebelum aku betul-betul sukses di dunia konten kreator, jangan berhenti. Kalau bisa sih selamanya jangan berhenti ya. Siapa tahu nih, siapa tahu kita memang rezekinya ada di sana ya, di konten kreator. Jadi jangan anggap konten kreator itu suatu pekerjaan yang tidak ada nilainya teman-teman. Sekarang ini emang eranya konten kreator teman-teman. Jadi sudah banyak konten kreator yang tadinya orang-orang itu tidak kenal, sekarang sudah pada dikenal, bahkan
mereka itu sudah lebih sejahtera dibanding sebelumnya. Tapi ya tadi, kita tidak bisa serta-merta barang semalam jadi itu nggak bisa teman-teman. Menjadi konten kreator itu ibaratnya seperti petani ya teman-teman. Waktu tanam kita harus semangat, kita harus yakin kalau kita tanam ini itu akan panen. Tapi ya tidak bisa begitu tanam langsung panen, itu tidak bisa teman-teman. Kita harus menunggu. Semisal yang kita tanam itu padi, paling tidak 3-4 bulan baru kita bisa panen. Begitu juga kita jadi konten kreator, ya jangan kita berharap baru jadi konten kreator 1 bulan sudah ingin gajian gitu. Tidak bisa teman-teman, tergantung rezeki ya. Cuma dalam prosesnya tidak mungkin. Paling tidak kalau beruntung ya 3 bulan lah. Karena kan kalau semisal kita ngejarnya di Google AdSense itu paling tidak 2 bulan 3 bulan baru bisa masuk teman-teman, gajinya maksud saya ya. Kalau ingin lumayan cepat, sebenarnya kalau sekarang ini sudah ada di affiliate ya. Sekarang itu kalau ingin jadi konten kreator opsinya banyak teman-teman. Kalau semisal kita mau nekat di YouTube ya di YouTube, tapi harus betul-betul sabar kalau di YouTube itu. Kalau ingin agak cepat ya bisa ke TikTok affiliate teman-teman. Karena di sana syaratnya ya paling sekitar 600-an follower sudah bisa untuk affiliate. Tapi ya itu, kita harus betul-betul inovatif ya. Kita harus kreatif dalam membuat konten agar orang-orang yang melihat konten kita itu tertarik untuk beli produk yang kita affiliate. Pokoknya zaman sekarang sudah semakin terbuka teman-teman. Jangan khawatir, yang penting kalau pertama terjun itu jangan sampai meninggalkan pekerjaan utama. Jadikanlah konten kreator ini sebagai sampingan teman-teman dulu. Barangkali nanti teman-teman bisa jadi konten kreator yang ngetop. Nah itu kalau teman-teman mau meninggalkan pekerjaan yang lama ya, kalau sudah yakin ya gak masalah. Yang penting sudah harus berdiri jejak dulu, berdiri kokoh dulu. Mungkin segitu dulu ya yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.